Shalom Gereja Tuhan, welcome to MS Update Minggu. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Welcome to December, saudara-saudara terkasih. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir tahun 2020. Karena ini bulan Desember kita akan melaksanakan Natal, untuk waktu dan tempat akan diinfokan segera. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur untuk acara Natal kita, dapat mengirimkannya melalui nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Berikutnya mari sama-sama kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Saudara-saudari, mari kita kobarkan roh kita untuk berdoa bersama-sama di dalam doa puasa yang dilaksanakan setiap hari Sabtu dari pukul 10 sampai pukul 12 siang via Zoom meeting. Demikian MS Update minggu ini, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh, sehari demi hari mereka berbahasa roh, menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua.
Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada semua bersuka cita. Kita boleh berada di minggu yang baru, di minggu kedua dari bulan Desember Bapak Ibu Saudara. Saya rasa penyertaan Tuhan sangat sempurna bagi kita semua. Kita boleh ada di akhir tahun 2020. Mari siapkan hati kita semua, kita akan bersama-sama beribadah bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih karena kami tidak hanya menyembah Allah yang baik, kami menyembah Allah yang setia. Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami, apapun yang kami alami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh berada di minggu yang baru. Kami percaya berkat Tuhan baru atas setiap kami. Tuhan, kami berkumpul bersama-sama dari setiap rumah demi rumah Tuhan, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya Tuhan itu tidak akan membatasi kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Sebab itu kami menyatukan hati kami hendak memuji, menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami hendakkan naikkan syukur kami bagi-Mu ya Tuhan, buat segala kebaikan-Mu atas setiap hidup kami. Mari kita naikkan syukur kita bagi Tuhan saudara. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih. Kami naikkan syukur. Kami naikkan terima kasih. Engkau baik bagi kami. Kau Allah yang baik. Kau yang baik Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan syukur kami. Kami katakan terima kasih. Buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu Tuhan. Kami katakan terima kasih. Engkau baik. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup Tuhan. Kami angkat tangan, nyatakan terima kasih Tuhan. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu. Kiralamaya shandara bakara lamaya bakara labaralaba. Kiralabaya shandara labakana maya ralamoya shandara laba. Oh, we worship You. We worship You, Jesus. Hallelujah. Kiralamaya shandara labakara lamaya bakara la bara la bayara la bakara la bayara la. Hallelujah, hallelujah.
syukur kami lebih lagi Tuhan bagimu Yesus. Sebab Kau Allah yang layak terima syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari naikkan pujian ini bersama-sama saudara. Kau Tuhan yang selamatkanku. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Dan Kau Tuhan yang sembuhkan kami Tuhan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Dengan segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur, yes Lord, hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Dengan segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Mari bersama-sama saudara kita naikkan pujian ini sebagai rasa ucap syukur kita kepada Tuhan. Mari terima
kasih Tuhan. Menaikkan Kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Dan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang memulihkanku. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkan. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Yes Lord, memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Dan segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Dan segala pujian dan syukur Tuhan. Segala pujian dan syukur. Yes Lord. Inilah ucapan syukur kami bagimu. Sebab Kau Allah yang baik bagi kami Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami angkat tangan kami bagimu. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Dengan segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Sekali lagi katakan, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Segala pujian dan syukur, yes Lord, hanya bagimu Yesus. Hanya bagimu Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Katakan, ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus. Ku sembah, kami menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidup.
sembah Engkau Yesus. Haleluya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Kami menaikkan pujian penyembahan kami bagimu saat ini Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak kami puji. Oh, kami tinggikan nama-Mu. Kiralamaya Syandara Labakara Lamaya Ramo. Kiralamaya Syandara Labakara. Kiralabakana Namaya Ramaya Syandara Labo. Kiralamaya Syandara Labakara Lamaya Ramaya Labakara Labaralaba. Biar ada pujian dan penyembahan yang lahir dari setiap rumah-rumah yang ada, keluarga-keluarga yang ada, pribadi lepas pribadi, penyembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Oh ya Rabaya Syandara Lamaya Ramaya Labakara Lamaya Ralaba. Kau Allah yang layak kami sembah, kami puji, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Hosana bagi-Mu, Hosana bagi-Mu. Kiralamaya Syandara Labakara Lamaya Labakara Lamaya Ralaba. Syandara Labakara Lamaya Labaya Labakara Labaralaba. Ketika kami menyembah, ketika kami meninggikan, hadirat-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Sesuatu yang dahsyat pasti terjadi. Kiralabaya Syandara Laba. Tinggikan Dia, tinggikan Dia. Haleluya, haleluya. Kiralamaya Syandara Labakara Lamaya Labakara Laba. Kiralabakara Lamaya Lamaya Syandara Laba. Ora Labakara Lamaya 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 Syandara Labo. Ya Labakara Labaralaba. Kiralamaya Syandara Labakara Labaralaba. Ya Labakara Laba. Kiralamaya Syandara Labo. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang layak disembah. Yesus, Yesus, Yesus. Oh, penuhi kami dengan hadirat-Mu, hadirat-Mu. Kami perlu lebih lagi. Hati kami perlu Engkau, kami perlu jamahan-Mu Tuhan. Kami perlu jamahan-Mu, jamah setiap hati kami yang haus akan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari terus nikmati hadirat Tuhan saudara. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. It's all about you, it's all about you, Jesus. Biarlah yang bernafas memuji-muji nama-Mu. Biarlah yang bernafas meninggikan Engkau. Kiralabaya Ralabaya Syandara Labakara Labara 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 Labara. Kiralabaya Syandara Labakara Maya Ralabakara Labara 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 Labakara Labara Labara Labara. Oralabakana Maya Ralamaya Syandara Labakara Labara 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 Labara. Kiralabaya Ralabara Labara 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 Labara. Menyatakan Kaulah Allah atas segalanya Tuhan. Kau Allah atas segalanya. Engkaulah Allah atas segalanya Tuhan. Kiralabaya Syandara Labakara Lamaya Ralabara Labara Labaya Ralabaya Ralabara. Kaulah Allah atas segalanya Tuhan. Syaralabakana Maya Ralabaya Ralabakara Lamaya Ralabaya Ralabara.
Kami terus menyembah Engkau, kami terus meninggikan nama-Mu, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan sembah dan puji Dia, sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Kami sembah dan puji Dia. Sembah dan haleluya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Sekali lagi katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji. Haleluya, haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai lebih lagi, saudara. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan,
dalam acara program Healing Worship Online ini, saya akan memberitakan firman Tuhan Yesus yang tidak pernah gagal. Rencana Anda, rencana saya bisa gagal, tapi rencana firman Allah atas kita nggak pernah gagal. Ayat bacaan yang saya akan sampaikan pada saat ini adalah Markus pasal 5, ayat 25-34. Dan saya berikan tema, menjamah dan dijamah Tuhan Yesus. Saya ulangi, menjamah dan dijamah Tuhan Yesus. Saya bacakan Markus 5 ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Wanita ini sakit pendarahan bukan 1 bulan, bukan 12 bulan, 12 tahun. Bukan lama banget. Kita memasuki era pandemi udah 6 bulan aja rasanya sangat lama. Dia 12 tahun. Bisa jadi darahnya sudah nyaris habis. Dan Anda perlu tahu waktu itu belum ada transfusi darah. Mungkin Anda berkata, Pak, apa hubungannya dengan saya? Saya laki-laki. Bahkan kalau saya perempuan, saya tidak sakit pendarahan. Ini hanya lambang, contoh. Mungkin kau nggak berdarah dalam hal pendarahan seperti ini. Tapi kesehatanmu berdarah-darah. Bisnismu, ekonomimu, keluargamu berdarah-darah. Bahkan kondisi staminamu, kesehatanmu berdarah-darah. Ingat, engkau perlu mujizat dan jamahan Tuhan Yesus. Markus 5 ayat 26. Perempuan itu telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Dia bukan hanya pergi ke satu rumah sakit, ke negeri lain. Kalau hari ini ke Singapura, ke Malaysia, ke China, ke Amerika, ke Eropa. Sehingga telah dihabiskannya semua harta yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Kalau kondisi saudara dan saya seperti ini, belum akhir. Kita masih bisa menjamah dan dijamah oleh Tuhan Yesus. Biarlah kita nyanyikan pujian ini dengan iman. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi sembuh. Yes, saya akan berikan 4 langkah bagaimana saudara boleh menjamah dan dijamah oleh Tuhan Yesus dari teladan wanita yang sakit pendarahan ini supaya disembuhkan. Langkah pertama saya akan bacakan dari Markus pasal 5 ayat 27 bagian A. Wanita itu sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Menarik sekali. Wanita itu mendengar, sudah mendengar, terus mendengar. Artinya untuk Anda menjamah Tuhan Yesus, dengarkan firman-Nya. Sebab Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman datang dari pendengaran akan firman-Nya Yesus. Seseorang yang sakit apapun, bahkan sakit sampai berdarah-darah, mungkin jantungmu berdarah-darah, ginjalmu, paru-paru, pencernakanmu, apapun jenis penyakitnya, dengar. Lumpuh bisa berjalan, buta bisa melihat, tuli bisa mendengar,
bisu bisa bicara, bahkan mati bisa dibangkitkan. Tetapi ingat, itu semua datangnya dari pendengaran akan firman. Jangan terlalu banyak mendengar berita-berita dari sosial media, TV atau news. Saya bilang itu bukan semua salah, tapi tidak semua benar. Seseorang bisa disembuhkan, bisa karena mungkin imannya orang lain, seperti orang yang sakit lumpuh digotong oleh 4 orang. Atau imannya hamba Tuhan, Rasul Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh di Gerbang Indah. Atau oleh imannya Tuhan Yesus. Tapi juga oleh imannya sendiri bisa. Wanita yang sakit, pendarahan ini punya iman. Semua itu diawali dari mendengarkan firman. Tidak salah Anda mengikuti program ini. Setelah kita worship, kita merasakan hadiratnya, kita mendengarkan firman-Nya. Langkah yang kedua, dengan pujian dan dengan penyembahan, mendekati Yesus. Markus pasal 5 ayat 27 bagian B, maka di tengah-tengah orang banyak, wanita itu mengikuti Yesus. Saya ulangi, Markus 5 ayat 27 bagian B. Maka di tengah-tengah orang banyak, wanita itu mendekati Yesus dari belakang. Dia nggak berkata begini, ya sudah. Kalau memang Yesus penuh kasih dan maha tahu, dia akan mendekati saya. Jangan lebay. Jangan baperan. Kau harus berinisiatif. Sekalipun pandemi menyerang hidupmu, pekerjaanmu, keluargamu, dan kondisi bisnis dan usahamu, atau kesehatanmu, jangan menyerah. Mendekati Yesus. Hari ini gimana mendekati Yesus? Dengan pujian, penyembahan. Waktu Anda nyanyikan lagu ini, Yesus jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua penyakit, masalah telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi sembuh. Mazmur 22:3 berkata, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian umatmu. Anda naikkan pujian yang Anda bisa. Saya punya banyak pengalaman waktu mendampingi gembala pembina Healing Movement Crusade di lapangan-lapangan, hampir 210 kali lebih. Sementara pujian dinaikkan, penyembahan dinaikkan, orang disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Tidak pernah ada KKR Healing Movement Crusade langsung begitu awal mulai kita 2 pembukaan, Pak William memimpin, lalu yang sakit maju ke depan. Tidak pernah. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan bertakhta. Langkah yang ketiga, dengan penyembahan dan bahasa roh, menjamah hadirat Yesus. Markus pasal yang kelima ayat 27 bagian C, wanita itu menjamah jubahnya, menjamah hadiratnya, dan dia berkata dengan iman, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Anda menjamah dengan menyembah. Menyembah. Anda berkata dengan imanmu, asal ku jamah. Yesus jamah, ku jadi sembuh. Hasilnya luar biasa. Hasil yang awal adalah seketika itu juga ayat 29, berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. 12 tahun gak sembuh-sembuh. Begitu dia menjamah hadirat Yesus, stop. Saya pernah punya pengalaman di Bandung juga. Waktu KKR hari Minggu,
ibadah hari Minggu di Cabang King, saya berkata yang sakit boleh maju ke depan, pegang bagian tubuhmu yang sakit, demi nama Yesus sembuh. Yang sembuh maju ke depan. Dan satu ibu, dia bersaksi, saya sakit pendarahan Pak Tim. Oh ya? Dan saya sembuh Pak Tim. Saya untuk memantapkan, kalau di syuting kamera untuk program TV juga, dari mana kamu tahu sembuh? Pak Tim, kan saya ngerasakan, saya pakai pampers, dan kalau darah itu mengalir karena waktu saya melahirkan bayinya terlalu besar, sehingga saya harus pendarahan, dan juga belum sembuh sampai saat tadi sebelum ibadah. Sekarang sudah berhenti. Tentu saya tidak memeriksa, pengakuan dia cukup, Tuhan Yesus menyembuhkan. Saya juga pernah ke Menara Doa di Sentul. Di lift saya ketemu pengerja dari Bandung. Ini suami istri membawa anak. Dia bilang, Pak Tim ingat kami? Enggak, saya bilang. Ini anak hasil doa. Waktu itu belum punya anak. Karena lawatan hadirat Tuhan. Dan kami sekarang punya anak. Wow. Kalau saudara sudah melangkah dengan mendengarkan firman-Nya Yesus, sudah mulai mendekati dengan pujian dan penyembahan, dan menjamah hadirat Yesus dengan penyembahan dan berbahasa roh, berbahasa baru, memanggil Yesus, Yesus, Yesus. Yang keempat terakhir, ayat 30 berkata dengan jelas, Yesus menoleh ke belakang dan berkata, siapa yang menjamah jubah saya? Murid-muridnya berkata, Guru, ada banyak orang di sini berbondong-bondong dan juga begitu banyak. Ada tenaga keluar dari dalam diriku. Dan dahsyat, wanita itu tersungkur dan berkata, saya yang menjamah jubahnya. Langkah yang keempat terakhir, tersungkur, siap jadi murid dan hamba Kristus Yesus. Markus 5 ayat 33. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tapi yang dahsyat, tampillah ia tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu yang terjadi kepadanya. Dia tersungkur. Dia siap menjadi murid dan hamba Kristus. Dan hasilnya sempurna. Ayat 34. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, ini yang kita nantikan hari-hari ini. Hai anakku. Bangga kan kita dibilang anak. Kalau bapaknya di surga, kita anaknya pasti masuk. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ingat, kata-kata Yesus bukan imanmu menyembuhkan engkau, menyelamatkan engkau. Wow, pergilah dengan selamat, pergi lagi dengan selamat, dan sembuhlah dari penyakitmu. Great miracle, mujizat terbesar adalah bukan orang lumpuh berjalan, bukan orang buta melihat, bahkan bukan orang mati dibangkitkan, tetapi great miracle adalah kita selamat masuk surga, terlebih diberikan bonus paket yaitu kesembuhan. Pastikan hari-hari ini kekasih-kekasih Tuhan mengikuti program ini, baik yang mengikuti sekarang dan juga mengikuti melalui program-program berikutnya di media ini. Dengar, Yesus mengenal saudara. Yesus tahu persis siapa saudara. Datanglah dengan segala kerinduan. Dan kau berkata seperti wanita ini, Yesus jamah. Yesus jamah. Yesus jamah. Bisa jadi engkau sedang di rumah sendirian. Bisa jadi tidak ada yang memperhatikan engkau. Kau dalam pergumulan kesehatan yang berdarah-darah. Pekerjaan, bisnis, ekonomi, keluarga bahkan berdarah-darah. Jangan menyerah. Mulai dengarkan firman-Nya. Miliki iman. Mulai mendekati Yesus dengan pujian, penyembahan. Mulai menjamah hadirat Yesus dengan penyembahan dan bahasa yang baru, bahasa roh. Dan siap-siap. Seketika itu juga siap-siap engkau disembuhkan. Bukan hanya itu,
siap tersungkur, siap menjadi murid. Saudara bertobat, terima Yesus gratis. Tapi untuk menjadi murid Yesus, Anda harus bayar harga. Sangkal diri, pikul salib dan mengiring Yesus. Yesus jama. Kita nyanyikan bersama. Segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi sembuh. Musik menghalunkan pujian ini. Saudara mulai buka tangan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, jujur di hadapannya. Bisa jadi kalau kau penuh ketakutan, banyak orang meninggal bukan karena COVID, tapi karena paranoid, takut akan COVID. Jangan takut. Lawan ketakutanmu dengan mendengarkan firman. Firman-Nya gak pernah gagal. Naikkan pujian ini dengan iman. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Yesus jamah segenap hidupku. Angkat tanganmu ke surga dan beri damai di hatiku. Apapun persoalanmu, penyakitmu, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Kau bukan hanya sembuh, kau selamat. Bertobat dari dosamu, jadikan Yesus juru selamatmu. Apa artinya kau disembuhkan dari kanker, disembuhkan dari sakit jantung, tapi akhirnya, mohon maaf, tidak bertobat, dan kau mati masuk neraka kekal selamanya. Tapi teladani wanita ini tersungkur, siap menjadi murid dan hamba Kristus. Dan Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan terus terima kesembuhannya." Bila kita pegang janji Tuhan di Kisah Rasul pasal 16 ayat 31. Percayalah kepada Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Angkat tanganmu ke surga. Percaya firman-Nya. Dekati dengan pujian. Jamah dengan penyembahan. Berbahasa baru. Tersungkur menjadi murid dan hamba Kristus. Dan siap-siap terima kesembuhan, bahkan keselamatan yang kekal. Engkau dan seisi rumahmu. Yesus jamah ku jadi sembuh. Angkat tanganmu, taruh di bagian tubuhmu yang sakit. Kalau sakit kepalamu, pegang kepalamu. Sakit jantungmu, pegang jantungmu. Paru-parumu, pencernakanmu. Apa aja yang sakit. Markus 16 ayat 17. Tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya akan mengusir setan, menginjak ular dan kalajengking. Orang percaya akan tumpang tangan dan orang sakit disembuhkan. Sebelum engkau menyembuhkan orang lain, sembuhkan dirimu demi nama Yesus. Yesus berkata, imanmu menyelamatkan engkau dan menyembuhkan engkau terjadi atas engkau dan seisi rumahmu. Dalam berkat Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, mulai hari ini seumur hidupmu dan selama-lamanya. Biarlah nama kami makin berkurang-kurang. Nama Yesus Sang Penyembuh, Sang Juru Selamat, Raja segala raja, terus dipermuliakan. Amin.